Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, coba pimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita absen dulu ya. Baik Bu. Eriska, Hadir Bu. Masito, Hadir Bu. Rama, Hadir Bu. Mega, Hadir Bu. Ani, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Rian, Hadir Bu. Rani Darmawan, Hadir Bu. Giska. Hadir Bu. Oke. Karena kita udah minggu yang lalu kita udah perkenalan, hari ini kita akan masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah mengenai pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang tahu pengertian pasar persaingan tidak sempurna? Siapa ya? Oke, pasar persaingan tidak sempurna ciri-cirinya yang pertama, penjual dan pembeli sedikit. Pasar persaingan tidak sempurna mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, penjual dan pembeli sedikit. Yang kedua, adanya hambatan keluar masuk pasar. Maksud dari ada hambatan masuk keluar pasar ini bahwa tidak sembarangan untuk masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna ini. Yang ketiga, barangnya bersifat heterogen. Ciri-ciri yang ketiga adalah barang yang bersifat heterogen. Yang tahu pengertian heterogen itu siapa? Coba tolong jelaskan. Ada yang tahu bukan? Nggak ada Bu. Jadi barang yang bersifat heterogen maksudnya adalah barang itu berbeda-beda. Dan ciri-ciri yang keempat adalah price maker, bahwa si produsen itu penentu harga di pasar tersebut. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah kereta api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia ini menentukan harga di pasaran karena barang mereka itu barang yang unik, cuman mereka ada di Indonesia. Dari pengertian dan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, ada yang dipertanyakan? Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini adalah bagian dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Jadi anak-anak, kita masuk ke materi pasar monopoli. Sebelum kita tahu apa itu pasar monopoli, pengertian pasar monopoli kita harus pahami. Coba, siapa yang tahu pengertian pasar monopoli? Ya, nama kamu siapa? Angel Bu. Coba Angel, jelaskan apa pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja. Terima kasih buat Mbak Angel. Jadi, pengertian pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu artinya dari kata monos. Yang kedua artinya polis.
Monos artinya satu, polis artinya penjual. Ditarik kesimpulan dari Bapak Sukirno, pengertian pasar monopoli menurut Bapak Sukirno adalah suatu bentuk pasar Dari pengertian Bapak Sukirno, pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Contohnya, yang pertama adalah PT KAI Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN Persero. Bahwa PT KAI dan PT PLN Persero itu merupakan contoh dari pasar monopoli. Karena di Indonesia cuma mereka hanya terdapat satu penjual saja dan tidak ada barang pengganti. Ciri-ciri dari pasar monopoli akan kita lanjutkan setelah ini. Yang keempat adalah price maker, bahwa si produsen itu adalah penentu harga. Contohnya di PT KAI Indonesia, bahwa mereka adalah si penentu harga, penentu tarif untuk di pasaran. Nah, selanjutnya tidak ada promosi, karena cuma mereka doang yang ada di Indonesia, jadinya mereka itu tidak membutuhkan adanya promosi. Tanpa ada promosi pun, mereka pasti akan dikejar oleh pelanggan. Nah, sehingga ciri-ciri pasar monopoli yang pertama adalah hanya terdapat satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Yang ketiga, adanya hambatan masuk pasar. Contohnya di sini adalah bahwa produk-produk yang ada di pasar monopoli ini merupakan memiliki teknologi yang sangat luar biasa, dan yang kedua adalah bersifat legal. Mereka itu memiliki izin yang sangat berstruktur untuk mendirikan suatu produk tersebut. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah price maker, bahwa si produsen memiliki kekuasaan untuk membentuk harga, membentuk tarif. Yang kelima adalah tidak ada promosi, karena hanya mereka yang berdiri di Indonesia tidak membutuhkan adanya promosi, karena mereka tuh tidak memiliki saingan, sehingga pasar monopoli ini tuh tidak perlu membutuhkan promosi. Dari pengertian dan ciri-ciri, ada yang dipertanyakan? Karena pengertian dan ciri-ciri sudah kita jelaskan, maka kita masuk ke jenis-jenis pasar monopoli. Ada 3 jenis-jenis pasar monopoli. Coba yang tahu salah satu jenis pasar monopoli. Siapa? Rama, Bu. Namanya siapa? Rama, Bu. Coba Rama dijelaskan, sebutkan satu. Monopoly by law. Ya, benar. Jenis yang pertama adalah monopoly by law. Jadi, maksud dari monopoly by law ini adalah pasar yang menentukan untuk hajat hidup orang banyak, bahwa ini dikuasai oleh negara. Contohnya adalah dari monopoli by law ini adalah PT Pertamina Indonesia. Kalau Pertamina itu kan dimiliki oleh negara. Nah, Pertamina itu memiliki tujuan dan fungsi dan manfaat untuk memenuhi kehidupan orang banyak.
untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga di pasar monopoli ini hanya mereka yang terdapat, yaitu hanya satu, yang Pertamina Indonesia, PT Pertamina Indonesia, yang memiliki tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dari pengertian monopoli bylaw ada yang dipertanyakan? Baik, kita lanjut ke yang kedua. Jenis-jenis yang kedua adalah monopoli by nature. Bahwa monopoli by nature adalah monopoli yang berkembang secara alamiah di Indonesia dan untuk lingkungan hidup. Contohnya adalah monopoli by nature ini adalah PT KAI Indonesia. Kan itu kan berkembang di monopoli by nature. Bahwa monopoli by nature ini pengertiannya adalah monopoli yang berkembang secara alamiah untuk memenuhi di lingkungan hidup manusia. Contohnya adalah PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia itu berkembang di antara lingkungan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah monopoli by license. Bahwa monopoli by license ini adalah sifat yang memiliki sifat antara teknologi yang sangat berkembang cepat. Ada yang ingin bertanyakan dari jenis-jenis monopoli ini? Nama kamu siapa? Giska, Bu. Coba Mbak Giska, pertanyaannya apa? Salah satu contohnya apa ya, Bu? Oke, contoh dari monopoli by license adalah, kan lisensi itu kayak, contohnya itu adalah perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft ini kan memiliki legal dan memiliki teknologi yang sangat tinggi. Nah, setiap perusahaan yang lain tidak sembarangan untuk mengambil atau masuk ke dalam perusahaan Microsoft ini, karena perusahaan mereka itu sudah ada hak atau suatu legal, suatu label untuk mereka. Contohnya itu kan nama perusahaan itu atau nama biasanya itu Microsoft Office-nya itu bertahan sampai 25 tahun. Mereka itu tidak bisa, orang lain tidak bebas untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka itu memiliki lisensi yang sangat tinggi. Dari jawaban Ibu ada yang pertanyaan lagi? Baik. Kita masuk ke kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihan pasar monopoli adalah selalu menawarkan inovasi yang terbaru. Berinovasi. Bahwa pasar monopoli ini selalu melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan penemuan baru atau untuk perkembangan produk mereka. Contohnya, yang dulunya PT Kereta Api Indonesia hanya sebatas daerah Jabodetabek, sekarang sampai ke daerah-daerah Jawa Timur. Memiliki, contohnya itu ada perkembangan kelas bisnis, kelas ekonomi. Itu mereka itu melakukan inovasi agar produk mereka itu selalu dicari pelanggan. Tanpa adanya inovasi, suatu produk itu akan gagal, karena setiap produksi itu melakukan inovasi pasti akan memiliki daya beli orang itu akan semakin meningkat. Nah, dibutuhkanlah inovasi yang baru. Yang kedua adalah ciri-ciri itu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Penelitian jadi di kelebihan yang kedua adalah pasar monopoli itu selalu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Bahwa dalam pasar monopoli untuk mengembangkan produk mereka itu selalu dilakukan penelitian. Apa yang kurang? Apa sih yang harus kita kembangkan untuk mengembangkan produk kita ini untuk semakin diminati oleh masyarakat Indonesia? Sehingga contohnya PT PLN. PT PLN ini semakin berkembang, melakukan pengembangan di berbagai daerah untuk masyarakat itu mendapatkan penerangan di daerah-daerah terpelosok. Meskipun di dalam kenyataannya di lapangan
masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan atau belum kebagian PLN. Nah, di sini mereka tuh memiliki penelitian dan pengembangan produk. Mereka teliti dulu daerah mana sih yang belum mendapatkan penerangan sehingga PLN ini berkembang di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing karena adanya perubahan efisien. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Maksud dari meningkatkan daya saing bahwa perusahaan pasar monopoli ini menggunakan beberapa strategi, contohnya itu lebih cepat, lebih efisien, sehingga mereka itu memiliki daya saing di antara produk-produk yang lain. Contohnya PT KAI Indonesia, PT Kereta Api Indonesia ini memiliki daya saing dalam, contohnya masyarakat Jawa Timur yang dari Jakarta atau dari daerah Jabodetabek untuk pergi ke Jawa Tengah, mereka itu yang dulunya hanya menggunakan bus, sekarang bisa menggunakan PT Kereta Api. Nah, pasti itu kan lebih efisien, lebih memudahkan dan memudahkan dalam artian irit kantong, irit duit, irit harinya lebih pendek, yang dulunya naik bisa berhari-hari. Sedangkan kalau naik kereta api mereka tuh menggunakan ada yang hanya 8 jam, 10 jam, yang dulunya sampai 3 hari atau 5 hari. Sekarang dengan menggunakan kereta api sehingga bisa mencapai tujuan hanya 10 atau 8 jam. Nah, sehingga di dalam pasar monopoli ini memiliki daya saing yang sangat tinggi karena lebih efisien dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat itu mudah adalah mudah mengontrol. Maksudnya adalah ketika pasar monopoli dilaksanakan atau digunakan oleh negara, maka mudah akan mengontrol. Ketika produk-produk dari pasar monopoli ini digunakan oleh negara, maka negara itu lebih mudah untuk mengontrol. Contohnya adalah PT Pertamina Indonesia. PT Pertamina itu kan dimiliki oleh negara. Nah, negara itu lebih mudah untuk mengontrol karena mereka memiliki kekuasaan dalam mengembangkan Pertamina di Indonesia. Sehingga dari kelebihan monopoli ini, yang pertama adalah berinovasi. Maksudnya berinovasi di sini bahwa pasar-pasar yang ada di pasar monopoli ini, perusahaan yang ada di pasar monopoli selalu berinovasi. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan produk mereka, bahwa penelitian dilakukan untuk mengembangkan produk mereka itu untuk lebih maju dan untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga adalah adanya daya saing. Ketika suatu perusahaan itu memiliki daya saing yang tinggi, maka konsumen akan lebih percaya akan suatu produk tersebut. Yang keempat adalah mudah mengontrol. Ketika pemerintah atau negara masuk ke dalam perusahaan ini, maka negara itu akan mudah mengontrol perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli. Dari kelebihan pasar monopoli yang ingin dipertanyakan, ya Ibu harap semua paham. Kita masuk ke kelemahan pasar monopoli. Kelemahan pasar monopoli yang pertama adalah pembeli kelemahannya adalah pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Contohnya, ketika masyarakat itu butuh listrik, di Indonesia kan hanya PT PLN Persero Indonesia. Nah, pasti kan pelanggan itu tidak ada pilihan lain untuk membeli yang lain karena di Indonesia itu hanya satu perusahaan saja di Indonesia. Sehingga kelemahannya itu, kalau contohnya ketika kita mau membutuhkan listrik, pasti kan kita akan datang atau mendatangi PT PLN Indonesia. Bukan, kita nggak mungkin ke perusahaan Pertamina kan, karena hanya di Indonesia itu hanya satu perusahaan
PT PLN Indonesia. Nah, kesulitan kita itu tidak bisa memiliki pilihan lain. Contohnya kalau mobil, kita masih bisa memiliki pilihan lain. Kalau kita tidak suka Daihatsu, pasti kita ke perusahaan Honda. Nah, kalau di sini di pasar monopoli kita tidak memiliki pilihan untuk membeli produk lain. Dari pembeli tidak ada pilihan lain, ada yang dipertanyakan? Oke, kita masuk ke yang kedua adalah terjadinya eksploitasi pembeli. Maksudnya adalah terjadi eksploitasi pembeli. Terkadang perusahaan itu mereka menganggap cuman hanya kami kok yang menjual ini, sehingga adanya pemaksaan untuk si konsumen untuk membeli barang yang mereka produksi. Nah, sehingga terjadi eksploitasi pembeli. Yang ketiga adalah kelemahan yang ketiga adalah keuntungan hanya pada ada perusahaan tersebut. Contohnya, ketika kita membeli minyak, gas, atau bensin, kan yang mendapatkan keuntungan itu hanya pada perusahaan tersebut. Karena produk-produk yang mereka ciptakan, kita terpaksa untuk beli, karena itu barang yang harus kita butuhkan. Sehingga di kelemahannya itu, keuntungannya itu hanya ada pada perusahaan tersebut. Baik, sekian materi kita dari pengertian, ciri-ciri, kelemahan, kelebihan, dan jenis. Semoga kalian mengerti dan paham dari materi yang saya jelaskan. Karena materi kita hari ini sudah selesai, maka Ibu ingin mengevaluasi kalian. Ketika kalian menjawab, Ibu akan kasih poin nilai. Coba sebutkan ciri-ciri dari pasar monopoli minimal 3. Siapa yang bisa? Saya Bu Ani. Oke, coba ini sebutkan 3 minimal ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-cirinya salah satunya hanya terdapat satu perusahaan saja. Barang yang diperjualbelikan tidak mempunyai barang pengganti. Perusahaan lain sulit untuk masuk dalam industri. Oke, benar. Jawaban dari Mbak Ani itu yang pertama itu tidak ada perusahaan lain, hanya terdapat satu perusahaan saja. Yang kedua, barangnya tidak ada barang pengganti. Yang ketiga, adanya hambatan keluar masuk pasar monopoli. Tepuk tangan buat Ani. Terus yang selanjutnya, ada yang bertanya atau Ibu yang nunjuk? Oke, Mas Rama, coba sebutkan contoh dari jenis pasar monopoli by license. Microsoft, Bu. Ya, benar. Jadi, Microsoft itu adalah contoh dari barang, contoh dari produk monopoli by license, karena mereka itu memiliki lisensi yang tidak boleh diciplak atau yang tidak boleh ditiru oleh perusahaan lain, sehingga mereka itu memiliki aset untuk kekuatan intelektual untuk masyarakat umum. Jadi, sekian materi kita. Kesimpulannya adalah pengertian dari pasar monopoli adalah pasar monopoli merupakan pasar yang terdiri hanya satu perusahaan dan satu penjual saja. Yang kedua, ciri-cirinya itu yang tadi, perusahaan hanya terdapat satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Yang ketiga, sulit masuk keluar pasar. Dan jenis-jenis dari pasar monopoli yang pertama adalah monopoli by law, contohnya Pertamina. Yang kedua, monopoli by nature, contohnya PT PLN Indonesia. Yang ketiga, monopoli by license, yang contohnya tadi Microsoft. Dan kelebihan dari pasar monopoli itu pertama adalah berinovasi, yang kedua melakukan penelitian pengembangan, yang ketiga adalah adanya daya saing untuk bertahan dan bersaing di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah mudah mengontrol. Ketika adanya campur tangan dari pemerintah Indonesia,
maka pemerintah itu akan mudah melakukan pengontrolan. Kelemahannya adalah pembeli tidak ada pilihan lain karena tidak ada pilihan lain selain produk yang mereka keluarkan. Yang kedua adalah terjadinya eksploitasi pembeli. Yang ketiga adalah keuntungan hanya ada di dalam pada perusahaan tersebut. Dari materinya sampai sekian materi kita hari ini, sampai sekian pertemuan kita hari ini. Untuk ketua kelas, coba pimpin doa kita. Untuk mengakhiri kelas kita, marilah kita berdoa menurut gambar dan bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang dan sampai bertemu minggu depan ya. Untuk materi minggu depan, coba dipelajarin pasar oligopoli. Sampai sekian. Terima kasih.